Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada siang hari ini, hari Selasa, tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, kita kembali menjalut melanjutkan pembacaan kitab Tafsir As-Sa'di yang mana kita masih pada pembacaan beberapa kaidah faedah ya penting terkait tafsir Al-Quran dari kitab Bada'i'il Fawaid, yang mana kemarin kita telah membaca berbagai macam indikasi suatu al-fi'il perbuatan, apakah dia itu dilarang oleh syariat ini. Ada banyak kemarin disebutkan. Kemudian kita lanjut membaca faslun. Wa tustafadul ibahatu min lafzil ihlali. Ya, al-ibahah. Nah, hukum kebolehan itu tustafadu dapat diambil, dipahami. Ya, dapat dipahami bahwa hukum kebolehan itu diambil dari min lafzil ihlal, dari lafat-lafat al-ihlal, penghalalan. Ya, penghalalan. Wa raf'il junah, ya, dari lafaz raf'ul junah, pengangkatan junah, kesulitan atau dosa. Ya, tidak ada dosa bagi suatu perkara tersebut. Itu artinya hukumnya al-ibahah, mubah ya. Wal idn, dan juga pemberian izin. Wal afu, dan juga pemaafan. Wa in syi'ta faf'al wa in syi'ta fala taf'al. Ya, juga hukum ibahah, mubah ini dapat diambil dari lafaz in syi'ta faf'al. Jika ya kamu mau, maka lakukanlah. Dan jika engkau mau, jangan lakukan. Ya terserah, boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Waminal imtinani bima fil a'yani minal manafi'i. Minal manafi'i. Juga dari ungkapan, ya, ungkapan nikmat, nikmat Allah bima fil a'yani minan nawafi'. Minal manafi'. Ungkapan nikmat Allah bima fil a'yan, pada al-a'yan, berbagai ciptaan, minan nawafi', minal manafi', nah, yang memiliki manfaat, wa ma yata'allaqu biha minal af'al. Ya, serta Ini. Hah? Ini. yang Apa terkait itu? dengannya dari perbuatan-perbuatan, ya, serta perbuatan-perbuatan yang terkait dengan kenikmatan itu tadi. Ya, sebagai contoh di sini nahwu wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathau wa mata'an ilahin. Ya, ini ada di surat An-Nahl ketika Allah menceritakan nikmat-nikmatnya. Wa min aswafiha, dijadikannya pula dari aswaf, ini bulu domba. Wa awbariha, ya, ini bulu unta. Wa ash'ariha, bulu kambing. Athatha, ya, semua itu dijadikan oleh Allah sebagai peralatan rumah tangga. Wa mata'an ilahin, serta kesenangan, ya, sampai waktu tertentu. Wa nahwu wa bin najmi hum yahtadun, juga contohnya firman Allah, dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk.
Ya, ini penyebutan nikmat Allah. Sehingga kita dapat memahami bahwasanya hukum memakai ini tadi bulu domba, kambing, unta sebagai peralatan, yaitu hukumnya boleh-boleh saja. Nah, juga wabin najmihum yahtadun. Ya, dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Ya, ini tentunya jalan ya. Ketika malam hari kita tersesat, kemudian melihat arah bintang, maka itu perbuatan yang mubah, yang boleh-boleh saja. Nah, waminas sukuti anit tahrim. Ya, kemudian hukum ibahah atau mubah ini juga dapat disimpulkan dari as-sukutu anit tahrim. Ya, dari tidak adanya larangan. As-sukutu diam, ya, tidak adanya larangan. Waminal iqrari alal fi'li fi zamanil wahyi. Dan juga dari al-iqrar atas apa itu persetujuan. Ya, persetujuan suatu perbuatan fi zamanil wahyi. Pada zaman, pada masa wahyu itu diturunkan. Ya, maka ini semua menunjukkan hukum perbuatan tersebut mubah. Kemudian kita lanjut faedah. Ada sebuah faedah. At-ta'ajjubu kama yadullu ala mahabbatillahi ta'ala lil fi'li. Ya, ini tentang ta'ajjub. Ta'ajub bahasa Indonesianya kurang lebih sama takjub. Takjub itu kamaya dulu ya, kekaguman takjub ini dapat menunjukkannya dulu ala mahabbatillah, menunjukkan bahwa Allah Ta'ala mencintai lil fi'li, perbuatan tersebut, al fi'l perbuatan. Nahwu ajiba rabbuka man syabba laisat lahu ya sobwah. Ajiba rabbuka min syabin laisat lahu sabwah. Ya, Robmu, Tuhanmu takjub dari kepada seorang pemuda yang laisat lahu sabwah, tidak memiliki sabwah, ya, atau kecenderungan terhadap hawa nafsu. Ya, maka ini ya dulu ala mahabbatillah. Ini menunjukkan kecintaan Allah terhadap perbuatan tersebut. Ya, ini perbuatan tidak cenderung terhadap hawa nafsu. Ya. Wa nahwuhu. Contohnya juga selain dari hadis tersebut. Namun, qad yadullu ala bughdil fi'li. Namun, at-ta'ajjub ini juga bisa menunjukkan ya kebencian, kebencian Allah ala bughdil fi'l, kebencian Allah terhadap perbuatan tersebut. Ya seperti kaqaulihi wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum. Firman Allah Ta'ala, jika engkau Nabi Muhammad wa in ta'jab, jika engkau heran, fa'ajabun qauluhum. Justru yang mengherankan adalah ucapan mereka, orang-orang kafir. Ya, ini di dalam surat Ar-Ra'd. Ucapan orang-orang kafir. Maka Allah membenci naam ucapan tersebut, kekufuran.
atau di dalam ayat itu disebutkan eh, nah pengingkaran mereka terhadap hari kebangkitan. Ya, maka ini suatu bentuk yang ya ucapan yang dibenci oleh Allah. Wa qawlihi bal ajibta wa yaskharun. Juga firman Allah bal ajibta wa yaskharun. Bahkan engkau Nabi Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka wa yaskharun, dan mereka selalu menghinamu. Maka keingkaran kaum musyrikin terhadap Nabi Muhammad ini merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai. Wa qawlihi wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Ya. Dan bagaimana ya kalian bisa sampai kafir, menjadi kafir, wa antum tutla, padahal ya kalian tutla alaikum ayatullah, kalian ini dibacakan ayat-ayat Allah, wa fikum rasuluh, dan pada kalian ini ada Rasul. Ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berada di tengah-tengah kamu. Bagaimana bisa kalian ini masih saja kafir? Maka ini menunjukkan ala bughdil fi'il, dimurkainya perbuatan tersebut, yakni ingkar atau ini kufur. Kemudian lafaz ta'ajub ini atau at-ta'ajjub ini waqad yadullu ala imtina'il hukmi wa adami husnihi, juga menunjukkan bahwasanya ketidakmungkinan ketidakmungkinan suatu hukum wa adami husnihi, atau tidak layak, ya ketidakmungkinan atau tidak layaknya suatu hukum, seperti firman Allah kaqaulihi kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallah. Ya, artinya bagaimana mungkin, ya tidak pantas, tidak mungkin ada perjanjian damai ahdun, ya, lil musyrikin, untuk orang-orang musyrik, inda Allah, di sisi Allah tidak mungkin ada perjanjian damai. Ya, ini menunjukkan imtina'il hukum, tidak mungkin, ketidakmungkinan. Kemudian at-ta'ajjub juga wa yadullu ala husnil man'i minhu qadran wa annahu la yaliqu bihi fi'luhu. Ya, kemudian ta'ajjub juga ini menunjukkan husnil man'i, kebaikan Allah dalam mencegah, kebijaksanaan Allah dalam mencegah minhu, ya suatu perkara tersebut, qadron, secara takdir, wa annahu, dan bahwa perbuatan tersebut la yaliqu bihi fi'luhu, tidak layak, tidak pantas dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kurang lebih mirip seperti yang tadi ya. Tapi kalau tadi hukum, ya kita tidak boleh berdamai dengan musyrikin, ketidakmungkinan. Kaqaulihi ta'ala kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Seperti firman Allah Ta'ala, kaifa yahdillah qauman kafaru. Ya, bagaimana bisa atau bagaimana mungkin? Ya, tidak mungkin Allah yahdillahu qauman kafaru akan memberi petunjuk. Ya, tidak mungkin. Bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum, kauman kafaru, yang kufur.
ba'da imanihim, setelah mereka beriman. Ya, maka ini menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam, ya, Alman mencegah suatu perbuatan tersebut, ya, bahwa perbuatan tersebut tidak pantas. Nah, demikian kajian kita pada siang hari ini membahas al-ibahah, ya, lafat-lafat yang menunjukkan suatu perkara tersebut hukumnya ibahah atau mubah. Ya, ini pernah disinggung juga ya di awal-awal itu di atas. Juga yang kedua, kita telah mengetahui at-ta'ajjub itu ternyata tidak hanya menunjukkan cinta Allah, namun juga menunjukkan kemurkaannya, bahkan menunjukkan ketidakmungkinan, ya, suatu perkara itu eh, terjadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala bisawab. Wallahu taala a'lam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.